Shalom saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ada macam ujar-ujar, bunyinya kurang lebih gini. Batu dan kayu bisa melukai saya, tapi kalau perkataan tidak. Nampaknya ujar-ujar ini diucapkan oleh orang yang tidak memahami bahwa perkataan itu berkuasa dan ada tanggung jawab untuk setiap perkataan yang kita keluarkan. Di dalam sejarah orang Israel, mereka berjalan dari negeri Mesir ke tanah Kanaan, dan mereka itu ngomel sepanjang perjalanan, itu ngomel, marah-marah, merasa Tuhan mengabaikan mereka dan sebagainya, sehingga akhirnya setelah 10 kali mereka berbuat keterlaluan dengan perkataan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada orang Israel, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara-saudara, perkataan itu sangat berkuasa. Apa yang kau ucapkan di hadapanku, kata Tuhan, aku akan lakukan kepadamu. Kita tidak bisa bilang seperti banyak orang, itu kan cuma guyon, itu cuma bergurau, gitu aja marah, gitu aja tersinggung. Saudara-saudara, setiap perkataan itu, kata Tuhan Yesus, harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita katakan, itu kan cuma bergurau, maka itu kan perkataan sia-sia. Yang bukan cuma sia-sia diucapkan seperti angin lalu, tapi menyakiti hati orang. Dan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mengingat hal-hal yang seperti ini, contoh dari umat Israel, dan nasihat dari Tuhan Yesus. Marilah kita belajar, saya belajar, saudara belajar, untuk lebih bijak dalam berkata-kata, untuk lebih menghemat perkataan kita. Karena Tuhan Yesus berkata gini, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saudara, ternyata bukan karena perbuatan saja yang menyebabkan kita dihukum atau tidak dihukum, tapi ucapan juga bisa menyebabkan kita dihukum atau tidak dihukum. Mari kita perhatikan nasihat dari Tuhan Yesus ini, sehingga di masa-masa yang akan datang, saya dan saudara memberkati orang lain dengan perkataan kita, dan kita tidak pernah bilang, oh cuma guyon kok. Tapi perkataan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.